Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan sebuah materi Pancasila, yakni Pancasila sebagai ideologi negara. Kita mulai presentasinya. Kepada pembicara pertama dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi. Apa sih ideologi? Ideologi adalah seperangkat sistem yang diyakini setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Di sini ada tokoh-tokoh pemikir ideologi. Yang pertama itu ada Martin Schleyer. Beliau mengatakan bahwa ideologi adalah sistem kepercayaan. Yang kedua itu ada Alvin Goldner. Beliau mengatakan bahwa ideologi sebagai proyek nasional. Yang ketiga ada Paul Hirsch. Beliau mengatakan ideologi sebagai relasi sosial. Selanjutnya ada fungsi ideologi. Yang pertama ada struktur kognitif, yang kedua ada norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan untuk bertindak, yang ketiga ada bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya, yang keempat ada kekuasaan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang, dan yang kelima ada orientasi dasar dengan membuka wawasan. Jenis ideologi di dunia yang pertama yaitu Marxisme-Leninisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah. Yang kedua yaitu liberalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual. Yang ketiga yaitu sosialisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Yang keempat yaitu kapitalisme, yaitu suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut sastra Prateja, terdapat beberapa karakteristik kebudayaan global sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. Yang kedua yaitu pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat. Yang ketiga yaitu masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda, bekerja sama dan bersaing, sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. Yang keempat yaitu kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh. Yang kelima yaitu nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, dan demokrasi menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada fase pertumbuhan globalisasi. Yang pertama yaitu fase embrio, fase pertumbuhan, fase take-off, fase perjuangan hegemoni, fase ketidakpastian, dan fase kebudayaan global. Selanjutnya yaitu unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila, yaitu unsur ateisme, yaitu terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme. Yang kedua yaitu unsur individualisme, yaitu tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong. Yang ketiga yaitu kapitalisme, yaitu yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara, tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Selanjutnya ada unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Kesediaan untuk saling menghargai dalam keasahannya masing-masing. Aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Ada sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi orientasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 2 Romawi strip miling 1978 tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penetapan P4 bagi semua lapisan masyarakat. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada masa itu, rasional Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis
baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat sehingga perhatian tentang ideologi Pancasila cenderung melemah. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajar wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau disebut SBY. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan pertarungannya politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Selanjutnya, sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. 3. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam hal bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. 4. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia HAM di Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok karena menyalahgunakan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Selanjutnya, faktor tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Faktor eksternalnya, pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990. Menguatnya isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Faktor internalnya, penggantian rezim, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi. Selanjutnya, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Yaitu 1. Dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. 2. Dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya. 3. Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, peran konker Pancasila sebagai ideologi. Yaitu 1. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada
pada preskripsi moral. 2. Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Kesimpulannya, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena manusia tak luput dari kata salah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.